Lembaga Swadaya Masyarakat, Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia, LSM APTI sebagai Ketua DPD Sumut Simon Sinaga, dan beserta beberapa orang jurnalis dari berbagai media mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Kedatangan LSM dan jurnalis ke kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, guna ingin konfirmasi langsung kepada Kajari Taput, Doni Karitonga SHMH, tentang laporan pengaduan Kepala Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa, melalui Kasih Intelijen Kejari Taput Mangasitua Simanjuntak SHMH, menyampaikan kalau Kajari lagi Zoom meeting, oleh karena itu tidak dapat dikonfirmasi langsung. Kasipitsus Kejari Taput, Roy Baringin Tambunan, SHMH, didampingi Kepala Subseksi Penyidikan Kejari Taput, David Tambunan SH, menerima kedatangan LSM dan jurnalis untuk menjawab konfirmasi. Ketua LSM APTI DPD Sumut, Simon Sinaga menyampaikan, adanya laporan kami di bulan Mei lalu terhadap Kepala Desa Aek Nabara Gempa Tambunan, dugaan dari anggota BPD Lamhot Simatupang dan Sekretaris Desa, bahwa Kepala Desa telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dengan menggelembungkan harga-harga satuan material. Kami datang ke kantor Kejari Tarukum ini, seyogianya mempertanyakan kepada langsung Pak Kejari Tarukum, yaitu Pak Ritonga. Tapi karena pada sore hari ini tidak bisa katanya hadir karena Zoom, sehingga kami datang langsung bertanya sama Pak Kasipitsus. Yang kami pertanyakan, Pak, adanya laporan kami bulan Mei yang lewat, ada dugaan kasus kepala desa gempa Tambunan. Dugaan dari salah seorang anggota BPD Lamhot Simatupang dan Sekretaris Desa bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, yaitu ada menggelembungkan harga-harga satuan material. Selain itu dugaan menambah harian orang kerja, HOK, pelaksanaan fisik dana desa, penggunaan dana desa fiktif. Sebagian ada juga dana desa yang sudah dilaksanakan namun belum tuntas, sehingga Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat, dana desa itu silpa dan sebagian lagi belum dilaksanakan. Tutur Simon Sinaga menjelaskan. Ada menambah HOK pelaksanaan fisik dana desa, ada juga dana desa yang fiktif yang belum selesai. Sebagian ada dana desa fisiknya yang sudah dilaksanakan namun belum tuntas, sehingga dia menyebutkan kepada masyarakat dana desa itu katanya silpa sebagian lagi belum dilaksanakan. Lanjut Simon Sinaga. Dugaan penggelembungan HOK, contohnya, Kepala Desa melaksanakan pembangunan fisik dana desa dianggarkan 30 hari, namun pelaksanaannya hanya 15 hari. HOK-nya Rp115.000 per orang, namun yang dibayarkan pada pekerja hanya Rp75.000 saja. Begitu juga dengan skop mandor, dalam RAP, Rp175.000 per orang, namun yang dibayarkan hanya Rp110.000. Begitu juga dengan lansia. Menurut keterangan dari masyarakat, penggunaan anggaran untuk lansia tidak memenuhi juknis. Hanya dikasih minum dan makan mie, tuturnya. Ada penggelembungan HOK. Contoh satu soal, dia melaksanakan fisik dana desa, dianggarkan di sana 30 hari kerja, tapi dibuat 15 hari. HOK-nya ditambah besar. Contoh soal, dia status pekerjanya 115.000, tapi yang dibayarkan hanya 75.000. Mandur, skop mandur dibayar 175.000, tapi ya di anggaran dibuat 175.000, yang dibayarkan hanya 110.000. Termasuk lagi penggunaan dana desa mengenai lansia. Lansia menurut keterangan masyarakat, mereka itu diperlakukan tidak memenuhi juknis, hanya semau kue aja, dia dikasih minum dan mie. Terkait dengan dugaan penyimpangan oleh Kepala Desa Aek Nabara, laporan pengaduan sudah kami buat.
dan sudah diterima oleh Bapak atau pihak kejaksaan. Dan ini sudah laporan berlapis. Awalnya dilaporkan oleh pihak masyarakat, termasuk BPD dan sudah viral. Hal tersebut kami tindak lanjuti kembali. Setelah kami melihat langsung ke lapangan dan kami buat lagi laporan untuk menambah, ujarnya. Yang bisa kami sampaikan Pak, dalam kesempatan ini, itu poin-poinnya. Setelah laporan kami itu diterima oleh Bapak, dan ini sudah laporan berlapis. Awalnya dulu dilaporkan oleh pihak masyarakat, termasuk BPD-nya, langsung di sini viral. Dan ini kami tidak lanjuti setelah kami mengambil sampel-sampel di lapangan. Yang kami pertanyakan kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, melalui Bapak Kasipitsus, kira-kira 2 bulan yang lalu menyampaikan kepada kami sudah diperiksa. Tapi pemeriksaan pemanggilan adalah pemanggilan klarifikasi. Menurut hemat kami sebagai mitra yang membantu APH atau Kejaksaan, apakah setelah pemanggilan saksi-saksi termasuk kepala desa, kaur desa dan sekretaris desa tersebut, sudah bisa dinaikkan statusnya jadi tersangka? Dan kira-kira berapa orang yang dijadikan sebagai tersangkanya? Desanya, apakah proses sampai sekarang ini Pak, sudah sampai di mana? Apakah sudah bisa ditingkatkan menjadi terapor gitu Pak? Dan setelah tersangka, beberapa orang yang disangkakan siapa ini Pak? Itulah pertanyaan kami. Jadi mohonlah harapan kami Pak dari penggiat LSM membantu masyarakat untuk mencermati agar tidak terjadi lagi seperti hal-hal seperti ini yang merugikan negara dengan merugikan masyarakat. Perlu ditindak tegas Pak, supaya dia dijerat hukum. Itulah permohonan kami. Dan kami sangat memohon kepada orang Bapak agar orang Bapak menunjukkan suatu kredibilitas kinerjanya untuk menunjukkan penanganan kasus di Tapal Utara ini Pak. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Dan sampai sekarang ini Pak, sudah muncul lagi laporan satu lagi Pak, bahwa kepala desa sudah menerima dana desa tahap 1 200 sekian puluh juta, hampir 3 bulan tidak melaksanakan fisiknya Pak. Tahun ini ya? Tahun ini. Jadi sehingga masyarakat sangat bertanya, sudah membuat laporan lagi. Laporan yang satu belum tuntas, sudah dilaporkan lagi. Jadi harapan kami, tolonglah dulu Pak Kasipitsus, dan kami mohonkan kepada Panik sama Pak Kajari walaupun belum bisa bertemu sekarang, supaya Pak Kajari juga dengan arif dalam melaksanakan proses hukumnya ini Pak. Roy Baringin Tambunan SHMH, Kasipidum Kejari Tapanuli Utara menyampaikan, sebelum laporan orang Bapak masuk, sebelumnya kami sudah terima laporan tersebut dari Pak Lamhot pada bulan Maret. Memang kami sudah proses, namun kami juga mengakui lambat, karena kita juga kan ada manajemen pekerjaan juga Bang, ujarnya. Untuk laporan desa anak-anak, sebelum masuk memang laporan dari orang tuanya, kami sudah terima langsung laporannya itu oleh BPD-nya melaporkan Pak Lamhot. Pak Lamhot, ya, di bulan Maret. Iya. Di bulan Maret itu kemudian nggak lama bergulir kan kita juga ada kegiatan yang lain sebenarnya. Jadi sudah kita berproses, memang kami akui memang lambat Pak penanganan itu, karena memang kita kan ada manajemen pekerjaan juga Pak. Mana yang kita sudah berjalan itu sudah teruskan, mana yang mengikuti itu kita tetap kerjakan, tapi ada. Lanjutnya, jadi terkait dengan laporan tentang Desa Aek Nabara ini, kita sudah klarifikasi pihak-pihak terkait. Kemarin kita juga sudah undang Pak Kades Aek Nabara, Kaur Keuangan, Sekdes, dan termasuk juga pelapornya juga sudah kita undang. Atas keterangan tersebut kita juga sudah terima data-datanya. Ada verifikasinya Pak. Jadi untuk Aek Nabara ini sudah kita dilanjuti dengan surat perintah tugas dengan cara mengklarifikasi pihak terkait. Sudah kita undang 5 orang di sini, termasuk Pak Kadesnya, Kaur Keuangannya, sekretarisnya, si pelapornya bahkan sudah kita undang. Jadi atas keterangan tersebut kita juga sudah terima data-data dari mereka, kita kumpulkan, kita kaitkan keterangan sama data lengkapnya. Sementara kami masih mengumpulkan itu semua untuk kami nanti masukkan ke laporan hasil tugas, kami akan ke tahap selanjutnya. Kira-kira begitu. Data sudah kita terima juga. Kita kaitkan juga keterangan dengan badan hukumnya.
Sementara kami juga masih mengumpulkan itu semua untuk dimasukkan ke dalam laporan tahap selanjutnya. Mungkin yang tahu ya kami kerjasama dari kopi lama, sama teman-teman LSM yang lain pun saya sampaikan juga, masuk ke ke Sahata, sudah saya sampaikan. Memang kelemahan saya seperti itu. Waktu saya tidak banyak, kecuali saya berikan uang waktu, uang bersabar, kami pasti tidak lanjut. Karena apapun ceritanya dari hasil laporan itu, sama hasil yang sudah kami temukan sudah cukup indikasi untuk kami akan ketahui. Cuman waktunya yang belum pas untuk kami mengerjakannya seperti yang Bapak inginkan. Di atas segala itu kami mohon maaf. Kami tidak lanjut, kita pasti kami tidak. Kira-kira begini. Ini laporannya sudah salah sama saya nih. Roy Baringin Tambunan, SHMH, Kasipidum Kejari Tapanuli Utara mengatakan, untuk laporan Desa Aek Nabara mohon bersabar, dan kami pasti akan tindak lanjuti. Cuman waktu untuk saat ini belum tepat, dan kami juga mohon maaf tetapi kami tetap pastikan laporan ini akan segera ditindaklanjuti. Laporan juga sudah ada pada saya, pungkasnya. Dengan demikian, LSM Apti bersama dengan rekan-rekan jurnalis meninggalkan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dengan penuh harapan agar laporan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan arif. Dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, BMT Manalu.